Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pripun kabare lare-lare sedaya? Khususnya lare-lare kelas gangsal SDN sekecamatan Pekalipan. Mugi-mugi dinten niki lare-lare sedaya pada sehat mugi. Amin amin ya robbal alamin. Dinten niki kepanggih sareng Ibu Sita Nuroktalia saking SDN Karanganyar teng program pembelajaran jarak jauh kelas 5 berbagi Kecamatan Pekalipan. Dinten niki Ibu akan membahas materi pembelajaran Mulok Bahasa Cirebon kelas gangsal. Kelas gangsal itu berapa sih Bu? Kelas 5. Tema 1. Sebelum mulai sinau, sebaiknya kita membaca doa dulu ya sayang ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian ya. Sebelum belajar, disiapaken malih perlengkapan alat tulisnya. Yang pertama, alat tulisnya disiapin dulu. Yang kedua, buku tulisnya. Yang ketiga, buku LKS. Sudah siap? Siap. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari sebuah teks deskripsi tentang jenis permainan tradisional Cirebon. Kaping kali, siswa dapat menentukan ide pokok dari sebuah teks deskripsi tentang jenis permainan tradisional. Nah, tema hari ini yaitu dolanan tradisional. Apa sih dolanan tradisional iku, Bu? Dolanan tradisional iku permainan tradisional. Sudah tahu pasti anak-anak ya? Di sini Ibu punya pengertiannya, dolanan tradisional. Dolanan tradisional yaitu dolanan kang gunakaken tata aturan manut adat istiadat lan wisana kati cara turun temurun. Dolanan tradisional yaitu permainan yang menggunakan tata aturan, mengikuti adat istiadat dan sudah ada dari zaman dahulu, sudah turun temurun. Dari zamannya ayah kalian juga udah ada itu permainan tradisional. Pasti sudah tahu nih ya. Nih di sini ada pigunane ing antarane. Gunanya ada apa aja nih? Yaitu bisa ngelanti pakai pikir, bisa ngejembaraken rasa peseduluran, lan nambah kuarsane badan. Gunanya bisa
mempererat rasa persaudaraan, bisa menyehatkan badan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu punya videonya, video jenis-jenis permainan tradisional. Ada yang mau menyaksikan? Yuk kita simak baik-baik ya videonya. Tujuh permainan tradisional anak Indonesia dan cara bermainnya. Number 1. 1. Petak umpet. Petak umpet bisa dimainkan dengan minimal 2 pemain. Namun akan lebih seru jika melibatkan lebih banyak pemain. Kembali mengingat masa lalu, hal yang paling menyenangkan saat bermain petak umpet adalah ketika mencari teman yang bersembunyi. Di mana saat mencari pemain yang bersembunyi tersebut, penjaga harus menjaga bentengnya dari pemain lain. Number 2. 2. Bola bekel. Seperti namanya, untuk bisa memainkan permainan tradisional ini, kamu butuh beberapa benda seperti bola dan biji bekel. Sekilas, permainan ini terlihat mudah, namun aslinya tak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara kejelian mata dan kecepatan tangan saat melambungkan bola bekel ke atas. Ketika bola dalam posisi melambung dan hanya boleh memantul sekali, maka pemain harus secepat mungkin mengambil satu demi satu biji bekel. Umumnya, bola bekel dimainkan oleh anak perempuan, namun tak sedikit pula anak laki-laki yang turut memainkannya. Number 3. 3. Gundu atau kelereng. Bermain kelereng tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus mencari minimal satu orang lagi untuk menjadi lawan bermain. Sebagaimana permainan tradisional lainnya, bermain kelereng akan lebih seru jika dimainkan dengan pemain dengan jumlah yang banyak. Terlebih bocah semua isinya. Aturan bermain gundunya cukup sederhana. Jika gundu kita mengenai beberapa gundu lain, maka gundu lawan tersebut akan menjadi milik kita. Number 4. 4. Lompat tali. Permainan tradisional selanjutnya tak kalah seru dengan game online adalah lompat tali. Umumnya, tali yang digunakan dalam permainan ini berasal dari karet gelang yang sudah dipintal sedemikian rupa hingga membentuk tali yang panjang untuk dilompati. Cara bermain lompat tali cukup mudah. Siapkan 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet dengan beragam rintangan ketinggian, setinggi perut, setinggi dada, hingga setinggi leher. Jika ada pemain yang berhasil melompati ketinggian paling akhir, dialah yang menjadi pemenang. Number 5. 5. Egrang. Belum diketahui secara pasti dari mana egrang berasal. Namun ada yang menyebut kalau jenis permainan tradisional ini dipopulerkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya daerah Jakarta. Tak seperti bermain lompat tali, bermain egrang bisa dimainkan secara individu. Egrang dibuat secara sederhana dengan memanfaatkan batang bambu dengan panjang lebih dari 1 meter. Inti dari permainan egrang adalah menjaga keseimbangan tubuh. Tanpa keseimbangan yang baik, pemain akan lebih sering jatuh. Tinggi egrang bermacam-macam, biasanya tergantung tinggi badan si pemain. Yang jelas, saat bermain egrang, posisi tubuh si pemain akan lebih tinggi, seperti orang naik ke atas meja. Number 6. 6. Benteng atau gobak sodor. Gobak sodor biasanya dimainkan di tanah lapang dengan membuat garis kotak persegi panjang dari kapur. Layaknya game perang,
Gobak sodor juga membutuhkan strategi untuk memenangkan permainan. Salah satu strateginya adalah dengan membagi anggota grup menjadi penyerang dan penjaga. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga, maka mereka harus menjaga benteng dari lawan yang ingin melewati benteng tersebut. Sementara itu, anggota grup yang mendapatkan tugas sebagai penyerang harus berusaha mencari celah agar bisa melewati garis lawan. Number 7. 7. Bentik atau gatrik. Inilah permainan tradisional yang paling murah yang pernah ada. Hanya berbekal 2 buah potong kayu atau bambu kecil, kamu bisa bermain gatrik. Umumnya, kayu atau bambu yang digunakan menyerupai tongkat berukuran kira-kira 30 cm dan kayu lainnya berukuran lebih kecil. Cara bermain gatrik cukup mudah. Pertama, letakkan kayu atau bambu di antara 2 batu. Kemudian pukul bambu tersebut dengan kayu yang lebih panjang. Jika ada pemain yang gagal memukul atau meleset, maka dia akan mendapatkan hukuman. Biasanya, hukumannya adalah menggendong dengan patokan jarak dari batu sampai bambu kecil yang dipukul. Nah, tadi sudah melihat videonya ya. Tadi ada berapa macam permainan tuh? Ada tuh 7. Sebenarnya masih banyak lagi. Sekarang Ibu punya gambarnya ya. Coba dilihat. Di situ ada gambar anak sedang bermain apa tuh? Ada anak sedang bermain gobak sodor. Gobak sodor itu permainannya harus memakai banyak orang ya. Ada 2 kelompok biasanya, nanti dibagi. Yang kedua, dilihat di situ ada gambar egrang. Egrang itu biasanya dimainkan oleh laki-laki, tapi perempuan juga kadang bisa ikutan. Egrang itu dibuat dari bambu. Lihat yang ketiga, itu ada gambar anak sedang bermain kelereng. Pasti nih sering ya main kelereng ya di rumah. Tuh, di situ ada gambar anak sedang bermain lompat tali. Ada anak sedang bermain engklek. Engklek biasanya dimainin sama anak perempuan ya. Ada lagi nih, masih banyak. Tuh, ada anak sedang bermain gangsing. Tuh, apa tuh? Ada yang tahu itu gambar apa? Ada anak sedang bermain bebentengan, main benteng-bentengan. Tuh main bakiak, main congkak, petak umpet, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nanti anak-anak coba searching aja di Google permainan tradisional Cirebon. Pasti ada banyak tuh munculnya. Coba cari ya nanti ya. Sekarang beralih ke teks deskripsi. Apa sih Bu teks deskripsi iku? Nah, di sini Ibu punya pengertiannya. Teks deskripsi yaitu tulisan sing gagasan pokoke diandraaken kati cara nggambaraken objek, pangon, utawa kedadean kati jelimet atau rinci. Nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dewe objek sing digambaraken penulis. Teks deskripsi yaitu tulisan yang gagasan pokoknya menggambarkan objek, tempat, atau kejadian yang rinci. Nah, yang membacanya tuh kayak ngalamin sendiri gitu. Objek yang digambarkan sama penulisnya. Jadi kitanya kayak ikut masuk gitu dalam ceritanya. Lihat lagi di sini Ibu punya pengertian ide pokok. Apa sih ide pokok? Tuh, ide pokok yaitu inti kang dibahas saben sak paragraf. Ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat inti paragraf atau ide pokok. Ide pokok tuh nanti biasanya anak-anak carinya
Apa yang sering dibahas dalam paragraf tersebut? Ini lagi nyeritain apa sih nih cerita tuh? Nah, gitu ya. Nanti kita coba cari. Kita coba belajar di sini. Ada lagi. Nih, cara menentukan ide pokok dari bacaan. Yang pertama, apa ya? Nah, anak-anak harus mencari kata penting atau kata kunci pada setiap kalimat. Anak-anak harus mencari nih kata-kata yang sering muncul dari paragraf tersebut itu apa. Yang kedua, menentukan ide pokok bacaan. Nah, kalau sudah mencari kata kunci, pasti nanti anak-anak bisa menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, sekarang Ibu punya teks deskripsinya, punya cerita di sini. Judulnya apa ya? Festival Dolanan Tradisional. Festival Permainan Tradisional. Kita baca bareng-bareng ya, simak ya. Nah, udah banyak banget ceritanya, panjang. Kita baca bareng-bareng ya. Jam 6 esuk, Bima lan Rini wis sarapan. Jam 6 pagi, Bima dan Rini sudah sarapan. Dina iki bocah loro budal luwih esuk. Hari ini anak dua bangun lebih pagi. Bima lan Rini arep melu festival dolanan tradisional ing alun-alun kabupaten. Bima dan Rini akan ikut serta dalam festival permainan tradisional di alun-alun kabupaten. Bima lomba egrang, Rini melu dakon lan gobag sodor. Bima ikutnya lomba egrang, Rini ikutnya permainan dakon dan gobag sodor. Jam setengah. Nah, ke bawah ya, yang ada percakapan, yang ada tanda petik duanya. Jam pira mengko budale? Pandangune ibu. Jam berapa nanti berangkatnya? Kata ibu. Jam setengah pitu bu, mangke rombongan saking sekolahan, wangsulane Rini. Jam setengah 7 bu, bareng-bareng sama rombongan dari sekolahan, jawab Rini. Bima wis tampil ta engrange, Pak Wibawa bapake urun pandangu. Bima sudah terampil ta bermain enggrangnya, Pak Wibawa bapaknya ikut berbicara. Wow, enggih sampun ta Pak, yen latihan kula mesti menang loh Pak. Wow iya, sudah Pak. Kalau saya sudah latihan, pasti saya bisa menang Pak. Nah, ada lagi. Lihat ya, baca bareng-bareng ya. Hehehe, ya syukur, ning ora pareng ngeremeh akan lian lo ya. Sapa bae mungsuhe, sing penting main sing api, sing sportif. Hehehe, ya syukur. Jangan meremehkan loh ya. Siapa aja musuhnya, yang penting bermain secara baik, secara sportif. Tidak boleh apa? Tidak boleh curang. Menang kalah itu ketemu buri. Menang kalah itu ada di belakang. Sing penting tambah pengalaman, tambah kancak le. Yang penting tambah pengalaman, tambah teman. Nggih Pak, donga pangestunipun, mugi-mugi kula juara. Nggih Pak, minta doanya supaya saya dapat juara. Dolanan tradisional saiki dilestarikan lho Pak, sumambunge ibune Bima. Permainan tradisional sekarang dilestarikan loh Pak, nyambung ibunya Bima. Iya, sebab pancen akeh gunane, bocah dadi guyub, rukun, dolanan bebarengan tanpa rasa serik dan tukaran. Sebab ana tata aturane. Iya, sebab banyak manfaatnya. Anak-anak jadi rukun, main sama-sama, main bersamaan tanpa ada rasa syirik atau berantem, sebab di situ di dalam permainannya ada aturannya. Kulanggih tambah sehat Pak, neda kula dados kata, sebab dolanan egrang niku saged keringetan, kandangane Bima. Saya juga ikut sehat Pak, karena bermain egrang itu bikin keringetan, kata Bima.
Kabeh melu guyu, karo nyawang Bima sing lemu. Semuanya ikut ketawa sambil melihat Bima yang sangat gemuk. Lihat ya lagi. Bocah loro katon seneng banget dina iki alun-alun bakal rame. Bima lan Rini bakal weruh lan melu dolanan yoyo, gangsingan, gobak sodor, engklek, dakon, bentengan, egrang, lan lian-liane. Anak dua tersebut sangat senang sekali. Hari ini alun-alun pasti rame. Bima dan Rini bakal tahu ikut bermain yoyo, gangsingan, gobak sodor, engklek, dakon, bentengan, egrang, dan lain-lain. Nalika pandom jam nuduhakeun jam 6.15 menit, Rini lan Bima banjur pamitan. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi lebih 15 menit, Rini dan Bima langsung berpamitan kepada kedua orang tuanya. Hati-hati ya nak, ngendikane ibu nampani salime bocah loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kati-ati bunga lelorone budal sekolah sebanjure mengko saka sekolahan menyang alun-alun kabupaten melu festival dolanan tradisional. Sambil hatinya berbunga-bunga pergi ke sekolah, dari sekolah langsung pergi ke alun-alun untuk ikut festival dolanan tradisional. Nah, tadi ceritanya sudah selesai. Tadi judulnya apa ya? Masih ingat? Festival dolanan tradisional. Coba kita ingin mencari dari cerita yang tadi, ingin mencari kata kunci dan ide pokoknya. Ada yang bisa mencari kata kunci dari cerita yang tadi? Bisa nggak? Pasti bisa dong. Coba kita lihat di sini kata kuncinya tadi apa? Nah, kata kuncinya adalah dolanan tradisional, permainan tradisional. Yang tadi Ibu bahas itu banyaknya membahas tentang permainan tradisional. Yang kedua, ada ide pokok. Di situ ide pokoknya festival dolanan tradisional. Nah, tadi juga banyak tuh. Bima sama Rininya ingin pergi ke festival dolanan tradisional. Bima dan Rininya ikut lomba di alun-alun. Coba. Nah, di sini udah ada tugas. Wah, materinya sudah selesai. Cepat sekali ya, tidak terasa. Wah, nih coba dibaca dulu ya tugas mulok bahasa Cirebonnya ya. Baca bareng-bareng. Di situ ada satu paragraf. Dibaca bareng-bareng ya. Dolanan tradisional yaiku dolanan kang gunakaken tata aturan manut adat istiadat lan wisana kati cara turun-temurun. Permainan tradisional yaitu permainan yang menggunakan aturan dan istiadat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi turun-temurun. Ing zaman saiki, dolanan tradisional iku dadi penting banget. Di zaman sekarang, permainan tradisional itu menjadi penting. Sebab dolanan tradisional iku bisa kanggo sinau tata aturan kang lumaku ing bebrayenan masyarakat Jawa. Sebabnya permainan tradisional itu bisa menjadi pembelajaran tata aturan di masyarakat Jawa. Lumantar dolanan tradisional, para siswa bisa sinau anjening ajen kekancan kang becik, guyu brukun karo kanca, tulung tinulung lan migunani tumprah kesasaran. Lumantar permainan tradisional itu bisa membuat para siswa menjadi tolong menolong, rukun sama teman. Pokoknya bisa mengikat tali persaudaraan. Ini cuma ada satu paragraf ya anak-anak. Ibu minta itu ada soal 3. Yang pertama, tentukan kata penting bacaan di atas. Yang kedua, tentukan ide pokok bacaan di atas. Yang ketiga, tentukan kalimat utama bacaan di atas. Nanti tugasnya bisa dimasukkan ke classroom ya sayang ya. Catat saja jawabannya saja lalu kirim ke classroom.
Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Tidak terasa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun. Dadah.